Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya sobat dimulai aja dulu. Haha. Tumben nih kita lagi live malam. Ada yang spesial pasti. Biasanya kan kita jam 4 sore. Ada yang spesial pasti karena tamu yang kita undang narasumnya juga spesial. Wah, udah banyak teman-teman yang udah pada gabung, luar biasa. Seneng banget di sini ya. Seperti promo kita kemarin, kita akan mengundang owner dari Sate Ratu, sate yang lagi top banget di Jogja, kuliner paling top. Oke, ya. Silakan dari Mas Budi Seputro, kita undang untuk langsung sedikit bocoran buat narasumber kita malam hari ini adalah selamat malam Suhu. Halo, apa kabar? Baik, Mas Budi Seputro, apa kabar? Baik sekali, Mas Roni Armes. Luar biasa. Saya baru buka akun aja, yang ngantri udah 120 orang nih, ngantri semuanya untuk denger. Ngantri dengerin atau ngantri sate nih? Ngeliat wajah Mas Budi Seputro yang pasti. Oh, luar biasa, sejuk sekali. Luar biasa. Sobat dimulai aja dulu sedikit intro bahwa beliau ini, narsum kita pada malam hari ini adalah salah satu guru saya, Suhu saya bilang. Halo, jangan gitulah. Ya gitu, gile. Gue diajarin bisnis sama seorang Mas Budi Seputro. Gue inget banget. Waktu itu di dunia entertain, inget waktu Mas Budi buka cafe Sping. Waktu itu Mas Budi mengkonsep sebuah kafe yang keren banget, bekas pabrik bir disulap jadi sebuah kafe yang paling top di Surabaya waktu itu. Saya ikut gabung ya sama Tony juga ya. Nah, dari situ saya belajar nih menyerap ilmu-ilmunya Mas Budi, gimana caranya mendatangkan crowd, bagaimana mengonsep sebuah entertain. Saya belajar banyak. Thank you Suhu. Thank you. Terima kasih juga. Oke. Ya, beliau adalah seorang entertain sejati, Mas Budi Seputro. Sempat membangun sebuah kafe namanya Sping, terus kemudian membuat sebuah kafe yang heboh banget namanya Hugo's Cafe ya waktu itu ya Mas Budi ya? Iya, betul. Luar biasa. Oke, kita pelan-pelan nih, kita mau mulai dari awal dulu nih. Mas Budi, ceritain sedikit dong waktu awal-awal dulu berkarir. Kenapa waktu itu Mas Budi dari IDJS kalau nggak salah, dari DJ ya, terus kemudian tiba-tiba mengkonsep sebuah kafe. Itu idenya gimana sih Mas? Waktu awal-awal dulu nih, kita flashback dulu nih. Jadi saya dulu banget itu memang pernah belajar DJ. Dan setelah itu saya balik ke Surabaya, sembari kuliah saya bikin sekolah DJ. Apa dalam dulu, perjalanan Mas Budi? Nama Anarki DJ School. Oh iya, Anarki DJ School, betul. Ya, jadi saya bikin sekolah DJ Anarki DJ School itu sekaligus jadi semacam IO lah, IO untuk event-event yang berhubungan sama per-DJ-an, yaitu di tahun mungkin 93, 94 gitu deh. Mungkin situasi saat itu juga beda sama sekarang ya, maksudnya dunia per-DJ-an juga beda sekali sama sekarang. Dalam proses perjalanan itu akhirnya suatu saat saya terdampar bekerja di Sheraton Surabaya. Jadi Sheraton Surabaya waktu itu bikin satu klub yang namanya Bongos. Kemudian mereka juga membutuhkan seorang DJ, maka saya apply lah di Bongos dan diterima bekerja di sana. Sebagai DJ nih ya, awal-awal sebagai DJ. Nah, dalam proses saya menjadi DJ di sana beberapa tahun lah, itu mungkin 1-2 tahun, ada kesempatan karena saya selama menjadi DJ pun sebenarnya saya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan seorang entertainment manager. Jadi create event, saya mesti ngurusin band, saya ngurusin artis, saya bikin macam-macam lah. Dan di sono itu hebatnya band-band yang kita handle itu bukan band-band lokal, tapi band internasional, yang internasionalnya pun juga serem. Jadi mungkin agak tidak lazim saat itu, kayak band dari Mauritius gitu ya. Mungkin kita aja bingung Mauritius itu di negara mana. Terus kita ada juga band dari Spanyol. Jadi waktu itu zaman lagu-lagu dari Gypsy King itu lagi kenceng-kencengnya, kita datengin band dari Spanyol dengan format musik yang sama persis seperti Gypsy King dan seterusnya. Saya memang banyak belajar tentang hal-hal entertainment itu di Sheraton Surabaya waktu itu. Nah, akhirnya setelah dari Sheraton Surabaya, saya mulai bekerja di beberapa klub lah di Surabaya.
Kemudian berlanjut sampai ke Hugos itu ya. Hugos mungkin salah satu capaian terbaik saya lah. Nah, kita sampai punya beberapa cabang. Betul, kalau nggak salah Hugos itu sempat menjadi sebuah kafe yang hit banget, happening banget sampai buka di beberapa kota kalau nggak salah ya Mas ya. Ada Surabaya, Malang, juga Jogja, Makassar, Semarang, Jogja, Pekanbaru. Wah, banyak ya. Itu ya, Mas Budi gimana ngonsepin sebuah kafe yang akhirnya bisa hit banget dan kita datang itu nyaman gitu. Waktu itu kan paling gila lah pokoknya, paling pecah pada waktu zaman itu tahun 90 berapa ya? 99 ya Mas? Kalau nggak salah 99 2000. Hugos itu 2002 2003. 2002 2003, sorry. Ya. Itu gimana? Jadi sebenarnya kalau Hugos itu menangnya karena konsepnya memang benar-benar sesuai dengan tagline tempat party separti-partinya. Artinya memang ambience di dalam itu kita ciptakan sedemikian rupa sehingga orang itu moodnya ya mood untuk seru-seruan, moodnya untuk party. Nah, itu disupport oleh staff yang memang kita siapkan mulai dari pemilihan sampai dengan pelatihan yang benar-benar bisa membawa mereka menjadi orang-orang yang asik, yang kalau kita sebagai audience selain ngelihat entertainment yang ada di stage, ngelihat mereka, ngobrol sama mereka dan sebagainya, itu sudah feel-nya udah feel party sudah. Udah feel party. Begitu. Ya? Jadi konsep dasarnya itu yang membuat Hugos waktu itu bisa sukses ya. Tentu dengan kreativitas lain soal event yang memang agak berbeda, agak susah diduga, kemudian gaya promo yang juga sometimes agak nyeleneh, aktivitas marketing yang juga kadang agak berbeda, itu mungkin yang membawa Hugos ke posisi itu. Jadi waktu itu Mas Budi sempat punya kepercayaan bahwa tempat itu nggak masalah, yang penting tempatnya asik akan dikejar. Mau itu di tengah hutan kayak mau di mana, yang penting tempatnya asik pasti dikejar orang gitu ya Mas Budi. Betul. Masih saya ingat tuh. Oh ya. Masih saya ingat pelajaran-pelajaran dari Mas Budi. Ya, karena memang sesuatu yang bagus itu pasti dicari lah. Kalau meskipun dia agak susah ditemuin, agak susah dijangkau, tapi pasti dicari. Dan sometimes tempat yang susah dicari kemudian happening, itu nilai jualnya lebih tinggi gitu kan, value-nya orang malah gila lu di tempat kayak gini aja serame ini gitu. Nah itu jadi added value juga malahan. Iya betul. Itu tuh yang saya ingat banget. Akhirnya dan Mas Budi berhasil membuat tempat itu dicari pada tahun 2002 2003 itu jadi tempat yang benar-benar happening. Nah terus sempat bertahan berapa lama tuh Mas Budi kalau nggak salah dengan Hugos semuanya itu? Aku sendiri di Hugos sampai tahun 2008 karena waktu itu menikah. Jadi dengan menikah aku memutuskan untuk berhenti menjadi karyawan di sebuah perusahaan entertainment dan memutuskan untuk hanya menjadi konsultan saja. Jadi konsultan setup satu tempat, kemudian mungkin ngeliatin operation 1-2 bulan, kemudian sudah. Artinya aku mencari pekerjaan yang mengurangi involvement dengan outlet. Tapi kalau nggak salah pada waktu itu Hugos itu adalah Budi Seputro. Jadi seakan-akan itu memang saham terbesarnya Mas Budi Seputro waktu itu dalam pikiran saya sih nggak punya saham, nggak punya saham. Merendah. Hanya karyawan. Gile. Nah terus menurut Mas Budi kan itu happening banget. Apa yang membuat sebuah perusahaan yang tadinya sangat besar terus tiba-tiba menjadi apakah dia stagnan atau menjadi turun? Itu kenapa Mas? Kalau menurut seorang entertainer atau entrepreneur lah, seorang Mas Budi kan saya anggap sebagai seorang entrepreneur. Ini ngebahas Hugos atau ngebahas brand yang lain? Kita ngebahas tentang Hugos dulu aja. Kenapa Hugos itu dari sebuah cafe yang happening terus dia tiba-tiba stagnan gitu atau gimana Mas? Oke, sebenarnya aku keluar dari Hugos tahun 2008 ya. Saat itu juga Hugos masih sedang happeningnya. Mungkin kejatuhan itu terjadi karena kasus pembunuhan yang terjadi di Hugos Jogja. Yang dulu yang Jogja itu ya. Betul. Jadi kasus itu akhirnya membuat Jogja harus tutup dan sorotan yang sedemikian besar plus negatif itu akhirnya mempengaruhi cabang-cabang yang lain. Meskipun sampai sekarang masih ada si Hugos Malang gitu. Tapi memang kalau saya melihat iklim industri entertainment memang sekarang agak kurang begitu bagus lah ya. Mungkin pengaruh kemajuan teknologi juga bisa. Misalnya orang-orang sekarang mungkin lebih seneng atau lebih stylenya itu lebih antisosial ya. Jadi mereka mungkin sedemikian
fokusnya kepada handphone dan sebagainya. Kebayang dong kalau clubbing dulu itu kayak gimana ya, kita benar-benar seru-seruan bareng, kita joget bareng dan sebagainya. Kalau sekarang pasti banyak yang main handphone di dalam, dengerin lagu mungkin dengerin, konsumsi minumnya mungkin minum, tapi serunya pasti beda banget. Habitnya beda ya udah ya. Betul, itu yang membuat kayaknya euforia ke klub itu tidak seheboh dulu, dan akhirnya mungkin secara bisnis jadi kurang bagus lagi. Iya, betul. Nah, yang saya tahu kan tiba-tiba Mas Budi pindah ke Jogja kalau nggak salah, dan saya mendengar terakhir jadi kuliner. Itu gimana Mas Budi memutuskan dari seorang setup entertainer sejati tiba-tiba lari ke kuliner? Itu apa nih yang memutuskan Mas Budi punya ke situ tuh? Oke, ini ceritanya agak panjang nih. Jadi setelah dari Hugos, saya memutuskan untuk tetap di industri nightlife, tapi saya tidak mau terlibat dalam operation terlalu dalam. Maka saya bikin satu konsultan company begitu, yang cuman set up tempat-tempat baru, kemudian jalan 1-2 bulan sudah gitu. Dan itu sempat jalan lama. Saya sempat ngerjain Muse di Samarinda, saya sempat kasih training di beberapa tempat, Plaza Semarang, di Lombok. Kita sempat bikin juga Adora di Sanur. Ya, ada berbagai tempat lah yang kita jalankan dengan konsep itu. Setelah jalan beberapa tahun, mulai muncul pemikiran lagi bahwa kayaknya podo wae. Jadi tetap aja involvementnya tinggi kepada operation, kepada hal-hal yang terkait dengan itu. Maka fase yang kedua, oke, aku mau tetap kerja di yang berhubungan sama entertainment, tapi aku mau lebih putih lagi. Jadi waktu itu kebetulan ada satu owner dari klub yang kita pernah jadi konsultan di Semarang yang mau buka brand karaoke baik-baik. Karaoke yang 100% baik-baik, artinya tidak menjual alkohol dan tidak menyediakan pemandu lagu. Maka joinlah aku di sana sebagai idealisme berikutnya ya. Jadi tadi Hugos di operation, kemudian konsultan tidak terlibat di operation tapi tetap rada hardcore, kemudian pindah ke yang lebih softcore lah, entertainment tapi bersih. Maka kami join lah di situ dan bikin satu brand baru waktu itu, plus memang kebetulan punya beberapa franchise brand family karaoke di beberapa kota. Lalu sampailah ke satu pemikiran bahwa kayaknya apa yang kita kerjain, apa yang kita korbankan, waktu, keluarga dan sebagainya itu kayaknya kan bukan punya kita gitu ya, dan itu punya orang tetap. Terus apa yang kita mau wariskan besok buat anak-anak? Terus apa iya kita mau tetap dengan pressure yang seperti ini terus? Tetap ya Ron ya. Jadi menjadi karyawan itu tetap pressure itu tetap tinggi. Tekanan pekerjaan dan sebagainya itu pasti tetap tinggi. Owner juga nggak mungkin mau kalau perusahaan tidak make money, kan gitu. Iya betul. Seberapapun jabatan kita tinggi, mau direktur kayak mau apa, mau gajian tinggi, pressure itu pasti ada ya. Betul. Aku terakhir di yang family karaoke tadi sudah posisi operations director, tapi ya tetap sama aja. Jadi kita sampai ke satu pemikiran. Kita itu maksudnya kebetulan aku dan Pak Lanang selalu bersama dalam fase-fase itu tadi hingga hari ini. Kita akhirnya salam buat Pak Lanang. Iya, ya itu ada lagi sibuk di operation. Jadi akhirnya sampai ke fase di mana ya sudahlah kita bikin aja sesuatu yang memang masih ada hubungannya sama hospitality, tapi benar-benar jauh dari entertainment. Maka kita bikin kuliner. Waktu itu namanya Angkringan Ratu. Angkringan Ratu adalah sebuah tempat makan dengan konsep angkringan, tapi produknya bagus lah. Maksudnya dalam artian taste-nya lebih bagus, produknya premium lah. Seperti itu. Lalu jadi dari Angkringan Ratu, angkringan ya, awal-awalnya angkringan nih, berarti yang kayak di Jogja. Betul. Ada, oke. Belum sate ya, belum ke sate. Belum, jadi masih sempat angkringan beberapa bulan, yang akhirnya di situ kita nemu ada banyak hal yang kita jadikan dasar pengembangan yang ternyata konsep angkringan itu agak kurang oke lah menurut kita waktu itu. Maka berubahlah Angkringan Ratu itu menjadi Sate Ratu yang menjual sate-sate bestseller dari waktu kita angkringan. Nah, kebetulan sate-sate itu adalah sate-sate kreasi kita sendiri, bukan sate yang lazim. Jadi sate ayam kita itu sate ayam merah
itu bumbunya beda, taste-nya beda, metode pembuatannya beda, semuanya beda, size-nya beda, grilling tekniknya beda gitu. Maka itu yang jadi best seller dan itu yang kita jual di Sate Ratu bersama dengan Sate Lilit waktu itu plus ceker tugel. Nah, itu terjadi bulan Maret 2016 berdirinya Sate Ratu itu. Oh, itu sampai memenangkan beberapa penghargaan kalau nggak salah saya lihat itu. Oh iya, sombong sekali sih saya. Gimana sampai memenangkan penghargaan nasional itu, apa internasional itu? Gimana tuh Mas? Ya ceritanya? gini, jadi pertama-pertama kita memang di TripAdvisor itu situs perjalanan wisata terbesar di dunia. Kita sempat menjadi nomor 1 dari restoran-restoran seluruh Jogja yang jumlahnya 1000 sekian itu kita di posisi nomor 1. Itu selama beberapa tahun. Nah, itu memperkuat pengakuan internasional terhadap tempat kita. Yang memang kebetulan sejak awal kita ngambil target market itu adalah wisatawan asing. Jadi Sate Ratu itu 3 tahun pertama memang kurang dikenal di Jogja karena kita ngambil market wisatawan asing. Nah, karena kita sudah dapat pengakuan-pengakuan internasional itu, sebagai misalnya kita dapat Certificate of Excellence, itu adalah sertifikat yang diberikan kepada restoran-restoran yang mendapatkan minimal bintang 4 dari 5 bintang. Jadi di atas rata-rata sekali lah. Itu kita beberapa tahun dapat berturut-turut. Muncullah keinginan untuk kayaknya kita di Indonesia perlu ada recognition juga deh, mesti ada pengakuan juga. Maka saya mulailah ikut waktu itu Kecap Bango ya, bikin penerus warisan kuliner tahun 2018. Kita ikut dan kita tidak menang, tapi kita masuk final. Kita 22 finalis, satu dari 22 finalis dari 9.000 peserta, Ron. 9.000 loh, Ron ya. Hebat. 9.000 peserta seluruh Indonesia. Kita hanya menjadi finalis, tapi itu pengalaman luar biasa dan recognition yang juga cukup luar biasa juga. Pencapaian luar biasa. Mas Pencapaian Budi, yang apa yang membuat Sate Ratu Mas Budi positioningan sebagai sate yang akan diterima oleh orang-orang luar negeri gitu? Karena kan setahu kita luar negeri apa dia cocok lidahnya dengan kacang berbumbu? Ini ada kacang berbumbunya nggak? Atau tidak. tidak? Jadi sate kita itu bisa malu lah. Mestinya sebelum pembicaraan ini mesti terbang dulu ke Jogja sehari balik baru bikin live. Jadi produk knowledge-nya dapet. Iya, maaf. Jadi kita nggak ada kacangnya, Ron. Kita tidak ada bumbu kacang, tidak ada bumbu kecap. Nah, apa yang membuat bule-bule itu suka dengan tes Sate Ratu? Of course, the taste ya pertama ya. Taste-nya memang beda. Memang kita sate merah itu manis pedes, tapi pedesnya pedes manusiawi lah. Artinya pedes yang orang asing masih bisa makan. Sampai hari ini tuh dari sekitar 3.800-an orang asing yang makan, tidak ada satupun yang nggak habis karena kepedesan, nggak ada. Semuanya habis. Artinya taste-nya memang. Ya, ini ada kita tahu tuh tamu asing kita tuh 3.486 dari 85 negara, itu dihitungin memang. Karena exposure-nya kita di situ sih, Ron. Terus dilihatin dia habis apa enggak ya? Kalau nggak habis, awas lo nggak habis gitu ya. Ya, jadi memang kita liatin, terutama di awal-awal tuh kita lihat bagaimana reaksi mereka saat makan, mimiknya gimana, kepedesan atau enggak, dan sebagainya itu kita pelajari di awal. Dan ternyata sampai dengan sekarang semuanya rata-rata bisa nerima itu. Meskipun some of them bilang bahwa this is my limit ya. Ya, ini pedes yang di batasnya mereka, tapi habis gitu. Iya. Dan Nah, ini beda banget. Gimana Mas? Aku belum melanjutin yang soal gelar tadi loh. Pertanyaan gelar juara tadi belum selesai. Iya, belum selesai. Okay. Itu gimana? Belum, itu baru 1 tadi kan. Luar biasa. Sombong banget sih. Sombong sekali. Tadi kan Kecap Bango ya kan? Bango itu finalis doang. Terus, Ya. Kemudian yang kedua si Bekraf waktu masih periode sebelumnya belum gabung sama Kementerian Pariwisata ya. Bekraf bikin satu acara namanya Food Startup Indonesia. Itu untuk menjaring perusahaan-perusahaan startup di bidang food and beverage. Kita ikut lagi itu karena skalanya nasional dan yang bikin setingkat kementerian. Kita ikut, kita menjadi 1 dari 95 yang terkurasi, lolos kurasi. Kemudian kita harus event di Surabaya selama 6 hari waktu itu. Itu exhibition dan perlombaan. Tapi kita nggak menang. Nah, yang terakhir tahun kemarin
saya nggak menang lagi kan. Ada si Unilever bikin lagi acara namanya Ngulik Rasa. Jadi itu kompetisi makanan beserta bisnisnya untuk 3 kategori makanan, sate, soto, dan nasi goreng. Kami ikut itu di kategori sate dan menjadi juara nasional. Juara nasional. Itulah pencapaian yang terakhir kemarin. Nah, Mas Budi kan terus berusaha tuh mengulik sebuah itu di acara Ngulik Rasa. Kok Mas Budi yakin bahwa ini pasti gua harus menang nih? Itu apa yang Mas Budi, apakah ingredientnya dirubah atau apa? Apa ada perubahan di situ sehingga yakin bahwa itu nanti akan masuk di Ngulik Rasa? Kalau yakin menangnya sih waktu ikut belum yakin menang ya, karena pesertanya ini 3.000 Ron kalau yang Ngulik Rasa. Jadi dari 3 kategori itu ada 3.000 peserta dan finalis yang dipanggil adalah 5 dari sate, 5 dari soto, 5 dari nasi goreng. Ya waktu berangkat kita juga belum yakin menang ya. Waktu berlomba karena mungkin kebetulan saya sudah punya beberapa experience dalam lomba-lomba nasional, mungkin agak sedikit lebih rileks lah. Dan kalau dari ingredient sebenarnya kita waktu Ngulik Rasa itu kita nggak bawa sate merah yang jadi andalan kita malah bikin satu versi baru namanya sate kana. Sate kana itu adalah less spicy version dari sate merah. Sebenarnya di konsep untuk anak-anak, makanya namanya sate kana gitu. Dan itu malah menang gitu. Jadi ini ceritanya anaknya sate merah aja menang. Apalagi dan menangnya, ya. Nah itu nggak enak lah kalau saya ngomong kan. Kira-kira gitu. Nah, Mas Budi, akhirnya setelah Mas Budi 2016 concern kepada luar negeri, terus akhirnya sekarang sudah mulai concern kepada domestik, ya kan? Apa yang Mas Budi lakukan atau programkan untuk supaya kita ini wisatawan domestik atau lokal pengen ngunjungin Sate Ratu? Ini apa nih yang Mas Budi konsep? Jadi mungkin aku perlu jelasin sedikit bahwa Sate Ratu mengambil market lokal itu bukan setelah jalan 3 tahun lalu kita lihat, oh ya udah yuk ambil lokal gitu. Sebenarnya tidak seperti itu. Jadi sejak awal kita bikin Sate Ratu, kita memang sudah nge-planningin. Oke, 2 tahun, 3 tahun pertama kita ambil wisatawan asing. Kenapa? Itu yang kita jadiin selling point nanti. Maka semenjak awal kita selalu ngomongin nih kesukaan turis mancanegara, sampai sekarang sudah dikunjungin tamu dari 50 negara misalnya waktu itu. Itu terus kita expose. Memang untuk untuk menggoda market lokal. Dan begitu market asing tadi sudah cukup kuat, kita di wisatawan lokal, belum Jogja ya, wisatawan lokal sudah cukup kuat. Jakarta tuh banyak banget, Bandung banyak banget, kecuali kamu doang nih sama Tony Tamrin. Tuh Tony Tamrin juga nonton nih, berdua sama-sama belum pernah kesini kan, belum pernah. Artis Papanat. Nah, kecuali Tony kalian berdua. Oh iya, dia masih di Palu dia ya, tambah kasihan lagi itu. Nah, jadi setelah itu kita perkirakan 2-3 tahun cukup kuat, itu kita jadiin selling point untuk teasing market Jogja, market wisatawan domestik. Wisatawan domestik cukup banyak, kita sangat dikenal di wisatawan domestik, barulah lokal Jogjanya kita kerjain. Itu baru 1 tahun ini. Maka memang masih banyak orang Jogja yang belum tahu tentang Sate Ratu, dan memang ini sedang kita berproses ke sana. Untungnya saya sudah saya sudah masuk ke fase ngambil market lokal baru corona. Kalau saya belum sempat ngambil market lokal, saya habis kemarin. Mau benar-benar. Nah, itu gimana tuh Mas? Waktu Mas lagi ngonsepin untuk ngambil lokal, tiba-tiba 6 bulan kemarin kebelakangan corona dan PSBB masih berlangsung. Gimana tuh Mas mengakali itu? Kita sudah cukup kuat, Ron. Jadi untungnya waktu corona kemarin Maret kita sudah cukup kuat di lokal. Jadi ya itu mungkin berkah Tuhan lah ya. Maksudnya kita sudah duluan kuat di lokal, baru coronanya datang. Dan kita memang sempat tutup. Jadi 2 bulan tuh kita tutup. Maret, April, Mei kita tutup. Tapi setelah itu Juni kita buka dengan take away only. Juli, Agustus itu sudah rebound, sudah bounce back. Jadi sudah balik seperti normal, hampir seperti normal. Jadi ceritanya kita sudah ya seperti sebelum corona ada sih. Sampai dengan minggu kemarin, Ron. Minggu kemarin waktu Jakarta PSBB lagi,
semua bisnis di Jogja ngalamin penurunan yang luar biasa lagi. Sampai dengan hari ini sih. Ya meskipun hari ini, minggu-minggu ini sudah agak lumayan. Iya, tadi saya dengar kesibukannya di backgroundnya sibuk banget tuh, ada yang pesen apa gitu kan. Oh itu pura-pura Ron, itu semuanya figuran biar kelihatan rame. Jadi tadi sandiwara semua itu. Iya, sebenarnya kosong. Ada yang nanya nih, wah tim Dade siap menuju Jogja dan syuting. Wih, oh iya, harus ini Pak Roni Fauzi. Yeah. Betul. Kebetulan dimulai aja dulu, ini udah hampir 200.000 followernya, jadi nanti kita coba untuk berpromosi Sate Ratu gitu. Sombong, iya, haruslah. Sombong. Aku juga sempat baca profilnya dimulai aja dulu kan, foundernya Roni Armes dan Pak Roni Fauzi kan. Jadi Pak Roni Fauzi tolong disegerakan Pak ke Jogjanya biar live-nya nuansanya agak beda. Live di sini ada asap-asap tuh keren banget tuh Pak. Keren. Mas Budi, namanya? Gimana nih ngakalin? Apakah ketika PSBB masih berlangsung dan pandemi gini kita nggak tahu selesainya kapan, ada sebuah program yang ibaratnya kreativitasnya, apakah mau di frozen atau mungkin by PO atau apa nih yang kira-kira Mas Budi akan jalankan? Kan dirimu itu the father of kreativitas lah. Yalah. Jadi gini Ron, untungnya yang tadi seperti aku bilang, kita sih sudah bounce back ya. Keadaan kita sekarang itu sudah hampir seperti keadaan waktu corona belum masuk. Jadi itu syukur pada Tuhan lah, sudah seperti itu. Tapi memang di saat-saat kita Mei Juni, saat lagi parah-parahnya situasi waktu itu, kita sudah tahu bahwa kita mesti create frozen food. Sayangnya Ron, sate merahku itu tidak bisa di frozen. Karena kalau dia di frozen mentah, nanti si pembeli itu tidak akan bisa nge-grill seperti kita. Karena sulitnya sate merah itu adalah pada tahap grill, tahap bakar. Tidak semua orang bakar bisa. Tidak seperti sate Madura yang kamu bisa bakar dan pasti mateng. Ini beda sekali. Tekniknya agak susah lah kalau untuk dikerjakan oleh orang awam. Nah, kalau kita matengin dulu baru kita frozen, nah, kamu tidak akan dapat taste juicy-nya. Kamu tidak akan dapat taste juicy-nya karena dia setelah di frozen, mau di defrost itu, mau di micro, mau dikukus, tidak akan bisa balik rasanya. Maka kita lupakan soal frozen-nya sate merah. Nah, kita push lah bumbu. Kita dari dulu memang sudah jual bumbu sate merah dalam kemasan. Nah, waktu corona ini naik, bumbu itu kita push lagi. Dan itu ya kenaikannya juga luar biasa. Yang lalu disusul dengan, ya sudah kalau gitu kita mesti punya produk yang auranya masih sate merah, tapi bisa di frozen. Maka ketemulah ayam bakar frozennya kita. Yang hanya dijual frozen, tidak dijual di sini, tidak bisa dine in. Kamu mau ayam bakar Sate Ratu nggak ada, itu hanya ada frozen. Karena memang itu untuk antisipasi pasar frozen in the future yang pasti akan semakin naik. Oke, berarti ada satu khusus buat frozen. Nah, Mas Budi kan kalau misalnya tadi Mas Budi bilang susah untuk di frozen kemudian dibawa pulang. Kalau di franchise kan menurut Mas Budi gimana? Apa udah siap untuk Sate Ratu di franchise? Tidak, Sate Ratu tidak akan pernah franchise dan tidak akan ada cabangnya karena konsepnya kita adalah rumah makan otentik. Artinya kamu hanya bisa dapatkan saat kamu datang ke Jogja dan itu pun hanya ada di satu titik, hanya ada di satu tempat. Keren. Gitu. Karena konsep orang kan. Ya konsep orang kan kalau entrepreneur tuh bikin cabang sebanyak-banyaknya sehingga mendapatkan income sebesar-besarnya. Kalau Mas Budi malah terbalik ya. Gue mau otentik, lu mau ngerasain ya ke Jogja gitu kan maksudnya. Iya. Keren. Jadi gini Ron, salah satu alasan bahwa aku akhirnya memutuskan berhenti dari dunia kerja karena aku pengen punya lebih banyak waktu untuk di rumah, untuk bersama keluarga, untuk jalanin hidup yang temponya lebih pelan. Gitu. Kalau aku misalnya tetap dengan franchise dengan ini itu, ya aku sama aja kayak aku waktu kerja dulu kan. Aku tidak punya banyak waktu mikirin kerjaan doang dan sebagainya.
Sementara aku sudah merasa cukup tua lah, 50 tahun. Ya udahlah. Masa sih? Mas Oh Budi 50? iya, Ron, sudah. Iya. Kelihatan masih 30 berapa gitu kan? Iya, berkat Jack D itu. Enggak berkat sate, berkat sate. Oke, berkat sate. Itu yang pertama, Ron. Yang kedua, sebenarnya limit cukup itu seberapa sih gitu. Kalau aku sekarang merasa bahwa aku dengan satu outlet yang juga masih bisa aku kembangkan lagi dengan satu outlet tapi size-nya besar, itu sudah cukup. Cukup untuk hidup yang lumayan, cukup untuk anakku kuliah dan sebagainya. Aku mau genjot sampai kemana lagi? Dan apa yang aku kejar? Kan mestinya sekarang aku sudah bilang cukup dan menikmati toh. Ritmonya santai, bisa berkebun, bisa ya beda yang tak rasakan sekarang. Menikmati hidup benar dan sudah cukup. Itu aja aku rasa sudah cukup. Dan mungkin perlu dicatat juga, aku yakin pasti banyak sekali restoran-restoran yang hanya dengan satu cabang tapi size-nya gede, dan itu pun aku yakin omsetnya juga luar biasa. Mungkin bisa lebih gede dari yang punya cabang 10-20 loh, Ron, kalau mau jujur, karena yang punya banyak cabang juga belum tentu seindah itu. Iya. Saya keingetan kalau di Bali itu kan Joger itu juga nggak mau buka cabang sama sekali. Lo kalau mau beli kaos ya di Bali, gitu kan. Dan itu di Joger. Itu jadi keingetan. Jadi saya kepikiran ya, benar-benar otentik ya. Kalau mau datang, kalau mau ngerasain kesini kan gitu. Dan tapi saya masih bertanya nih, Mas Budi. Mas Budi kan bisa bilang bahwa saya mau menikmati waktu, umur saya udah 50. Kan kalau mau dibesarin kan nggak perlu Mas Budi yang turun. Mas Budi kan cukup di balik meja mengonsepkan sebuah manajemen dijalankan oleh orang-orang yang Mas Budi percaya, Mas Lanang misalnya, atau siapa gitu yang ibaratnya gue udah di sini di Jogja, lo kalau mau buka ya gue konsepin dari sini, atau gimana, bisa nggak gitu? Oke. Teorinya di awal mungkin seperti itu, Ron, tapi pada saat misalnya kita franchise, satu cabang turun, pasti nelpon aku terus, ya kan? Pasti juga ngomel-ngomel, pasti juga nanti ujung-ujungnya lu kesini deh, liatin yang di sini nih gimana gitu. Dan Hugos dulu kan juga pernah franchise, Ron, dan aku ngalamin situasi-situasi seperti itu. Hal-hal yang tidak ada di dalam perjanjian pun bahkan bisa jadi tanggung jawab kita gitu kan. Nah, ujung-ujungnya sama aja kan nanti gitu loh. Sama aja aku pasti akan pressure-nya tinggi lagi, karena dengan aku franchise itu berarti kan aku seperti dalam tanda petik aku mengelola bisnisnya orang tuh. Si franchise itu pasti akan nelpon kita dan ngomong, yang di sini nggak jalan, gimana sini? Cobalah bikin program lah dan sebagainya dan sebagainya. Sama aja aku menghamba lagi kepadanya gitu kan. Dan itu aku nggak mau yang seperti itu. Gitu. Menghamba cuma nama Tuhan ya kan, Jakarta sama manusia. Betul. Itu satu, Ron. Yang dua apa? Yang kedua, konsep Sate Ratu adalah bahwa kalaupun misalnya tamu datang, tamu itu akan ketemu kita, entah ketemu aku, entah ketemu Pak Lanang gitu. Dan harapannya akan terus seperti itu. Jadi aku masih ada bau-bau entertainment yang dulu aku kembangkan, yang tamu bisa kenal sama kita, ngobrol, nanti kasih masukan, chit-chat, bla 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 bla. Itu yang coba kita pertahankan, Ron. Dan kalau cabang banyak, itu kan nggak mungkin. Yang ketiga, bahwa sate ini tanganan. Tanganan itu artinya tidak bisa dibuat sistemnya yang baku sekali, karena yang bakar ini manusia, manual, pakai feeling. Mau dibuat SOP gimana pun, menurut aku loh ya, ini debatable sih. Ada orang-orang yang suka franchise dan cabang akan membantahin, tapi menurut aku nggak bisa. Maka lebih baik sudah satu aja kamu belum datang Ron, gitu loh. Iya kan, jadi kan ya udah satu lah sampai Roni datang minimal itu. Iya makanya buka di Jakarta, gue dateng nih, atau gue yang konsep gue yang ikutan kerja menghamba. Nah iya, kalau di Jogja itu kan kamu nanti bisa pamit sama istri mau ke Jogja liputan Sate Ratu, itu kan diizinin, Ron. Kamu ada waktu untuk lepas ya kan. Mantap. Oke Mas Roni Fauzi, kita berangkat ke Jogja. Sudah ada flight kok. Mas Budi, menarik ini. Jadi Mas Budi bilang nggak selamanya sebuah franchise itu adalah sebagai tanda kesuksesan sebuah brand, ya kan? Padahal tadinya menurut saya dengan sebanyak-banyaknya kalau kita lihat kuliner, Baba Raffi punya
5.000 outlet, wah kesannya gila. 5.000 loh, bayangin. Itu dalam benak saya awalnya adalah berarti bisnis kuliner yang baik adalah bisnis yang banyak cabang dalam pikiran saya. Tapi setelah ngobrol sama Mas Budi, beda pikirannya, Mas. Nggak seperti itu ya. Itu kembali, itu dua mazhab, Ron. Jadi ada yang mazhabnya memang banyak cabang itu make more money, tapi kalau aku kebetulan aku tidak mengambil yang itu. Dan ada banyak sekali teman-teman yang sudah sempat buka beberapa cabang dan akhirnya ngomong, saya buka cabang itu sebenarnya untuk kasih makan ego doang. Pengen dibilang orang bahwa hebat karena punya banyak cabang gitu. Jadi memang mungkin ada pride yang berbeda ya saat nanya, berapa cabang restoranmu? 1, itu rasanya mungkin malu kan ngomongnya sambil tertunduk-tunduk gitu. Tapi kalau jawab 5, 10, 100 itu kan bangga. Padahal saya yakin bahwa lifetime-nya belum tentu bisa sepanjang yang satu. Ya. Yang kedua, lifetime. Yang kedua, belum tentu semuanya make money. Itu pasti juga banyak yang tombok sana tombok sini. Akhirnya dari 100 katakan yang untung 51, yang nggak untung 49, berarti batinya cuma 2. Lah kalau gitu bikin 1 aja, ya kan? Dan kita sama franchiser agak berasa berdosa juga kalau dia nggak laris ya, Mas. Betul. Itu pasti kita yang diuber. Iya, betul. Nah, sesuai dengan tagline kita nih, Mas Budi, dimulai aja dulu. Kasih dong sebuah sebuah tips dari Mas Budi untuk memulai sesuatu, atau mulai aja dulu. Sedangkan kita butuh trigger nih untuk memulai sesuatu kayak Mas Budi dari bos sebuah kafe tiba-tiba mutusin jualan sate. Itu gimana, Mas? Memulai kan susah banget. Ya, masalahnya itu kebanyakan orang sebenarnya, terutama yang dari profesional itu kan takut tidak berhasil, takut tidak seindah itu. Memang tidak seindah itu, Ron, untuk tahun-tahun pertama. Sate Ratu itu 1 tahun pertama ya hasilnya menyedihkan, tidak merugi ya, tapi menyedihkan. Dan mungkin buat orang yang pernah bekerja, kalau tidak punya mental baja dan keinginan untuk sungguh-sungguh, mungkin sudah nyerah sih, Ron. Nah, jadi kuncinya aku rasa adalah memang sudah tahu, aku akan berjuang dulu dengan susah payah selama minimal 3 tahun. Kalau aku dulu, aku sudah siap untuk 5 tahun susah. Meskipun ternyata 3 tahun itu sudah mulai kelihatan hasilnya sudah luar biasa. Jadi poinnya ya harus berani. Dan ternyata keberanian itu worth it, Ron. Kalau aku jalanin sekarang, hasilku dulu waktu menjadi operations director misalnya, dibanding sekarang, ya dulu kalah jauh, Ron. Gitu. Dulu itu menangnya wangi, rambutnya pakai gel, dandan terus ya kan. Sekarang mungkin pakai sandal jepit, celana pendek, tapi hasilnya ya maaf kata, maksudnya ternyata menjadi seorang entrepreneur itu memberi hasil yang limitless, tidak ada limitnya. Apa yang kita capai hari ini mungkin besoknya bisa double-double kalau itu terus tumbuh. Tapi Mas Budi kan nggak semua orang punya tabungan sebanyak 5 tahun untuk kita survive, atau 3 tahun. Sorry, 3 tahun dan 5 tahun itu bukan harus punya duit itu loh, Ron. Itu adalah mentalnya. Tapi seperti yang aku tadi bilang, aku selama Sate Ratu ada dari awal tidak pernah merugi. Untung, tapi untungnya tipis banget. Nah, siap nggak dengan itu? Jadi kalau ini yang nyata ya, bahwa aku dulu waktu merintis di awal itu setiap bulan aku cuma bisa nyisihin 1,5 juta, istriku 1,5 juta karena kami berdua. Jadi itu gaji kami. Padahal sebelumnya aku menjadi operations director gitu. Nah, bertahan dengan itu kuat nggak? Nah, kalau itu sudah kuat dan memang di mindsetnya oke, aku akan bertahan seperti ini 3 tahun, 5 tahun misalnya. Bukan pelurunya yang harus kuat 3 tahun, 5 tahun, tidak. Pertama kali aku bikin Sate Ratu, modalnya 20 juta toh, Ron. Dan itu sampai sekarang tidak pernah disuntik lagi, tidak pernah ada tambahan dana, cuman muter aja terus. Muter, untungnya disisihkan, mengembangkan makin besar, makin besar, makin besar. Dan dalam waktu 5 tahun ini, ya kita bertumbuh dengan luar biasa yang mungkin kita sendiri juga nggak nyangka bisa secepat itu. Jadi kuncinya di mana? 1, ya berani memulai. Setelah itu di kepalanya ada gambaran bahwa ini nggak mungkin cepat. Karena kalau berpikir begitu nanti mesti nyerah. 3 bulan mau rame, belum rame, ganti jualan dari sate jual soto, ya kan?
Nanti 3 bulan lagi belum berhasil, pindah tempat katanya nggak hoki. Nanti 3 bulan lagi harganya kayaknya keliru. Itu semua di setup di awal, bukan setelah jalan 3 bulan. Iya. Kalau aku begitu. Tersindir akunya kayaknya yang suka ganti-ganti konsep. Kan sudah wira swasta, Ron, nggak masalah. Iya, maksudnya suka ganti-ganti konsep tadi gitu. Wah, ini nggak laku, gue bikin ini kan tuh. Kayaknya saya merasa tertampar sama Mas Budi. Iya, sebenarnya ini nembak kamu sih. Jadi mental ya, utama mental. Mental Ya. bahwa kita itu di 3 bulan sampai 5 bulan pertama istiqomah Ron, dengan tahun. setahun ya. Ya, harus yakin dengan itu. Oke, berarti setelah kita merasa yakin jalan dan cuma 20 juta Mas Budi bikin untuk awal ya. Ya. Itu sewa tempat atau udah mulai Termasuk apa sewa namanya? tempat. Waktu itu kita cari sewa tempat yang bayarnya bulanan. Oke. Kalau sekarang udah punya sendiri atau masih kontrak tempat? Belum. Soon. So, alhamdulillah, amin, Mas Budi. Soon. Kedepannya nih Mas Budi, setelah pandemi ini selesai, kira-kira mau apa nih Sate Ratu mau dibuat seperti apa dan otentik Jogjanya? Kayaknya saya juga habis pandemi pengen berangkat ke Jogja nih. Gimana? Apa yang Ya, akan sebenarnya- Mas Budi konsepkan? Sebenarnya tidak ada konsep khusus ya. Kalau kita tetap aja, jadi berikan produk yang terbaik, berikan pelayanan yang terbaik. Nanti lainnya mengikuti lah. Mengikuti dalam artian kalau memang size-nya sudah perlu dibesarkan lagi, kita besarkan lagi. Kalau perlu kita kembangkan lagi, kita kembangkan lagi. Tapi saya tidak punya strategi-strategi khusus atau hal-hal semacam itu yang Roni tanyain. Buat saya satu, jaga produk agar tetap seperti sedia kala dengan taste yang itu, yang orang cari, yang orang suka, yang orang mau datang kembali. Dengan produk yang bagus, berikan servis yang bagus. Lain-lain, yaitu lebih ke marketing gimmick aja ya. Bagaimana supaya terkomunikasikan, bagaimana supaya orang tergoda. Tapi produknya harus bagus dulu, servisnya harus bagus dulu. Mas Budi nggak coba sama komunitas UMKM, sama Pemprov setempat supaya bahwa ini adalah otentik Jogja sehingga ketika ada pameran Mas Budi ikut seperti itu nggak? Udah bergabung dalam komunitas UMKM? Oke, kalau komunitas UMKM aku sudah ikut. Tapi aku memang bukan tipikal yang mau ikut pameran, Ron. Karena pameran itu agak tidak seperti yang aku bayangkan. Menjadi produk otentik itu kalau saat ini ikut pameran kuliner terutama itu agak berbahaya karena pameran kuliner sekarang ini cenderung satu, produknya tidak produk otentik tapi produk trendy. Makanan-makanan yang dijual di pameran biasanya sekarang makanan yang lagi in sekarang. Itu membangun persepsi bahwa produkku bukan produk otentik. Oh, ini lagi tren nih Sate Ratu. Aku nggak mau dipersepsikan begitu. Sate Ratu itu otentik. Jadi ya beda dengan katakan apa kemarin gurita, baby gurita dan sebagainya. Gurita. Ya, kayak bakso gurita, terus kemudian sekarang tahu walik dan sebagainya. Aku nggak mau bersama-sama dengan produk-produk atau brand-brand itu dalam pameran. Nah, karena itu bahaya sekali untuk itu. Aku akan ikut pameran jika memang pameran itu untuk produk-produk otentik yang memang memperkuat persepsi brand image bahwa kami adalah produk otentik. Jadi begitu. Tapi kalau bekerja sama dengan pemerintah daerah dan sebagainya, ya sejauh ini cukup lumayan. Aku ikut aktif di UMKM Centernya Provinsi DIY juga ikut, di komunitas aku juga ikut. Yaitu perlu untuk menjaga, terutama di awal-awal dulu, aku perlu menjaga feel bahwa aku tuh sekarang pengusaha, bukan karyawan gitu. Jadi aku perlu gabung di komunitas-komunitas UMKM supaya dapat masukan-masukan, supaya dapat cara berpikir mereka. Jadi tahun-tahun pertama tuh aku aktif sekali Ron untuk ikut di komunitas-komunitas begitu, untuk jaga apiku supaya nggak pengen balik ke karyawan. Membangun jaringan ya, Mas Budi membangun jaringan untuk supaya di komunitas itu. Oke, Mas Budi, untuk menjaga komitmen dari seorang pengusaha ini kan saya bisa bilang bahwa sekarang Mas Budi adalah seorang pengusaha karena sudah mempunyai usaha sendiri yang berjalan dan hampir 5 tahun lebih ya. Nah itu apa nih dari seorang pengusaha atau entrepreneur seperti Mas Budi menjaga supaya tetap fight di usaha yang lagi dijalankan? Ya memang kalau orang bilang bahwa do what you love itu ya penting ya. Memang harus punya passion sih Ron.
passion nggak pada pernah tahu industri yang kalau Mas Budi ditekuni. itu passionnya bakar sate, nggak pernah tahu gue. Bukan, passionnya adalah F&B service. Oh iya, Gitu kan? F&B Nah. service, betul. Betul, dan Betul, passion betul, itu betul. yang coba kita pertahankan. Makanya aku nggak mau kalau misalnya aku sampai tidak involve dalam misalnya interaksi dengan tamu dan sebagainya, karena passionnya di situ dan kekuatannya Sate Ratu juga ada di situ. Maka itu yang kita pertahankan sampai sekarang. Aku atau Pak Lanang juga rutin selalu ada di venue, salah satu minimal. Itu untuk apa? Untuk jaga banyak hal lah, salah satunya menjaga interaksi tadi. Jadi memang kunci pertama ya passion. Kalau passionnya sudah di situ, aku yakin pasti tetap punya komitmen untuk terus mengembangkan bisnisnya. Karena kadang godaannya itu macam-macam. Godaan untuk keluar dari usaha ini dan memutuskan untuk bekerja kembali. Kayak gitu-gitu itu cukup mengganggu, terutama pada saat bisnisnya belum terlalu berkembang ya. Tiba-tiba ada yang nawarin, Mas Bud, nih ada gaji dengan digitnya lebih dari 5 digit misalnya. Ayo ikut Betul. gue misalnya kayak gitu. Banyak kayak gitu. Betul, itu terjadi Ron di 2 bulan pertama aku waktu bikin Sate Ratu. Tapi waktu itu aku sudah ngomong sama istri ya bahwa ini pasti akan soro paling tidak 5 tahun. Kamu siap ya sudah. Setelah dia siap, begitu godaan aku ditawarin 3 tempat yang gede-gede. Yang aku nggak tergoda sedikit pun, ya puji Tuhan lah nggak tergoda. Aku bilang enggak lah, wis aku mau fokus di sate aja. Padahal saat itu lagi sengsaranya Ron. Oh gitu ya. Dengan tawaran ya. Tapi itu tadi mungkin saat itu aku memang benar-benar udahlah, aku pengen ngembangin ini aja, karena aku selama sekian lama mengembangkan brand orang dengan darah dan air mata yang sama, lebih baik tak arahkan untuk brandku sendiri supaya besok bisa diwariskan. Ini nih yang bisa saya coba garis bawahin, bahwa ketika kita sudah punya berniat hijrah dari pegawai ke pengusaha, godaan apapun kalau bisa dengan sebesar apapun jangan diambil. Maksudnya ini kan kita bilang lagi sengsara-sengsaranya ditawarin gaji gede, ditolak kan gitu kan, demi sesuatu yang lagi dijalanin. Betul. Kok milihnya sate sih Mas? Bukan milih yang lain gitu, kok tiba-tiba F&B service kenapa milihnya konsep sate gitu? Yang tadinya kan angkringan, Ron. Tadinya kan angkringan. Angkringan itu jualan sate-sate aneka macam. Oh iya, ada kopi, jadi, sate-satean. Betul. Justru dari sate-sate yang kita jual di angkringan itu yang best seller kita ambil ke Sate Ratu. Jadi sebenarnya kenapa sate? Karena dulunya angkringan. Karena angkringan produknya sate-satean gitu. Tapi kenapa angkringan? Karena waktu itu kita pikir Jogja itu identik dengan something yang seperti itu. Ya, maka kita memang mau bikin versi itu untuk kelas premium dengan approaching yang berbeda. Kopi areng kalau nggak salah tuh keunikannya, kopi areng. Kopi jos gitu kan. Ya. Mantap. Berarti banyak sekali nih masukan atau ilmu yang bisa kita ambil dari Mas Budi. Satu, bahwa kalau kita misalnya sudah berniat untuk usaha, jangan pernah tergoyahkan ya. Padahal saya sendiri tahu bahwa Mas Budi tuh gajinya gila-gilaan tuh waktu di Hugo's Cafe atau mendesain atau mengkonsep sebuah tempat entertain. Tapi gimana juga tetap itu punya orang ya kan Mas. Berdarah-darah juga punya orang ya Mas ya. Luar biasa. Oke. Mas Budi, kalau gitu terima kasih banyak nih asal obrolan kita saat ini. Seperti yang aku bayangkan waktu itu, bahwa aku yakin in the future apa yang tak dapat dari usahaku pasti lebih gede lagi dari tawaran itu, dan ternyata betul. Jadi nggak apa-apa lah dibego-begoin waktu itu, tapi besok kita bisa membuktikan toh bahwa nih ternyata apa yang kita dapat dengan usaha sendiri hasilnya tetap lebih gede dari apa yang ditawarkan. Karena itu tadi Ron, bisnis itu penghasilannya limitless. Kalau kamu kerja, kamu sekarang gajimu 10 juta posisi A, mentok-mentok kamu posisi tertinggi katakan operations director atau CEO, mentok berapa? Setelah itu apa? Ya sudah sekitaran itu. Tapi dengan bisnis nggak ada batasnya, limitnya tidak ada. Limitless itu tadi ya. Tapi kalau kita berhasil jadi limitless, tapi kalau udah semangatnya udah turun, jadi bisa tambah jatuh kali Mas. Modal udah nggak boleh turun. Karena sebenarnya kuncinya orang gagal itu kan cuman karena semangatnya turun, keyakinannya, faith-nya hilang, sehingga gagal beneran. Coba terus diperjuangkan, pasti berhasil.
Nih Mas Budi, satu orang satu musuh yang kalau kita sering untuk mulai usaha adalah kita udah mulai mengorbankan deposit uang tabungan untuk usaha, terus kemudian gagal. Itu kan jatuhnya 2 kali Mas Budi. Itu mental-mental Ya. kayak gitu yang mungkin banyak yang ya, dirasain sama teman-teman follower juga dari Dimulai Aja Dulu. Oke, Kalau sudah cara Mas Budi. dicoba begitu nggak? Sudah dicoba nggak? Sekolah saya pernah Oke. beberapa tahun yang lalu saya mencoba untuk konsep membuka fried chicken ketika itu di Bandung. Saya investkan semua Oke. duit saya yang di situ. Ternyata pada waktu itu memang saya punya satu kesalahan. Bisnisnya saya serahkan ke orang, bukan saya jalankan sendiri. Nah, itu tahu jawabannya. Iya kan? Karena itu, Ron. Bahkan kadang-kadang ada lagi jebakan Batman yang berikutnya. Setelah kamu berhasil, kamu sendiri awalnya involve, berhasil, 3-4 tahun kamu buru-buru kasih ke orang. Itu juga bisa jatuh in the future. Nggak lama juga bakal bisa jatuh. Maka jangan dulu dikasih ke orang sebelum kamu yakin bahwa brandmu ada di level yang tidak akan terganggu seandainya pun ada masalah. Dan itu memang butuh waktu agak lama. Menurut aku 8-10 tahun. Itu baru bisa kamu serahkan ke orang lain. Tapi sebelum itu ya jangan. Jadi ketakutan kebanyakan orang itu, yang pertama, itu tadi loh, nanti kalau kadung duitku terakhir dicemplungin, terus gagal. Iya kalau gagal. Kalau ternyata, iya kalau gagal. Kalau ternyata double-double, gitu kan? Itu pertama. Tapi buat yang sudah begitu dan ternyata gagal bener, ya itu coba dilihat dulu apa salahnya. Jangan-jangan diserahkan orang, ya toh. Yang kedua, jangan-jangan semangatnya cuman kecil-kecilan dan sebagainya dan sebagainya. Tapi kalau dikerjain sendiri dan semangatnya benar-benar dijaga, tentu harus juga ada ilmunya ya Ron, ya nggak bisa tidak punya ilmu apapun di situ kemudian bisnis di situ ya berat memang. Tapi kalau sudah benar jalurnya, udahlah, itu pilihan yang paling tepat kalau aku bilang. Pilihan yang paling tepat. Pada saat kita punya itu duit terakhir dan kita berjuang benar untuk itu, pasti jadi. Tentu dengan seizin Tuhan. Tinggal minta izinnya aja. Tinggal minta izin. Mas Budi, satu quote terakhir buat seluruh follower Dimulai Aja Dulu, biar mereka punya semangat memulai sesuatu dan juga follower dari Sate Ratu. Satu quote dari Mas Budi. Ya. Ini terutama buat bisnis kuliner, tapi untuk aneka bisnis sebenarnya sama sih. Kuncinya satu, sabar. Sabar. Kalau sabar, pasti itu buka jalannya. Sekarang sebenarnya nomor satu karena kesabaran. Menunggu bola saljunya mungkin membesar. Dan ternyata membesar benar. Kuncinya cuma satu, sabar. Oke. Saya lagi mencerna. Terima kasih Suhu atas semua. Terima kasih. Oke Mas Budi, makasih banget. Next, jangan kapok kalau kita ajak-ajak ngobrol lagi dengan tema yang berbeda ya Mas Budi ya. Siap, terutama di kuliner atau entrepreneur dan entertain. Saya pengen ngundang Mas Budi lagi, nggak apa-apa ya Mas Budi? Boleh. Thank you banget. Siap. Oke. Thank you Ron sudah ngundang ya. Oke, makasih buat sobat Dimulai Aja Dulu. Narsum-narsum yang luar biasa seperti Mas Budi Seputro. Thank you banget. Ketemu lagi nanti. Thank you Mas Budi. Oke, bye-bye. Bye.